Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa ila yaumil wafa. Amma ba'd, yang kami hormati segenap jamaah sholat maghrib, jamaah kajian malam Senin Masjid Fatimatuz Zahra yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmatnya, nikmat umur panjang, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah, teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menjadi seorang muslim atau muslimah yang kafah. Karena sesuatu bila tidak sempurna, ibu-ibu kalau masakannya setengah mateng, kira-kira suaminya dan putranya seneng atau malah kecewa? Pasti akan kecewa, rasanya kurang memuaskan dan juga bisa mengakibatkan sakit perut. Begitu pula kita dalam beragama, maka kalau agamanya hanya setengah-setengah bisa rugi dan merugikan. Dan ada sebuah mitos atau fakta, mengapa seorang yang lahir dalam keadaan muslim, artinya lahir dari keluarga yang muslim, dengan orang yang lahir dengan keluarga non muslim namun dalam perjalanan hidupnya bisa mendapatkan hidayah sehingga menjadi seorang mu'alaf. Kalau kita perhatikan, kira-kira lebih semangat beribadah, lebih semangat menuntut ilmu yang lahir dalam keluarga muslim atau yang orang mu'alaf tadi, kira-kira yang mana? Tergantung berarti. Nah, namun kembali lagi tergantung orangnya, dan kalau dia bisa merasakan betapa pahitnya sebuah kehilangan, karena kan nikmat iman ini sebetulnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada seluruh manusia di alam ruh. Hanya saja menurut Nabi melalui sabdanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, condong kepada kebaikan dan beriman kepada Allah. Fa abawahu ayyuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisani. Namun kemudian orang tuanya yang menjadikan anak ini menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani atau seorang yang Majusi. Maka orang yang lahir dari keluarga non muslim bisa dikatakan dia sedang kehilangan nikmat iman. Dan ketika dia mendapatkan, biasanya dia akan
merasakan betapa mahalnya sebuah kenikmatan tadi. Kalau dalam pepatah Arab disebutkan as-sihhatu tajun la yaroha illal mardha. Sehat itu seperti mahkota, mulia, berharga, la yaroha illal mardha, dan tidak ada yang bisa melihat akan kemuliaan, akan keberhargaan nikmat sehat tadi kecuali orang yang sedang sakit. Maka begitu pula nikmat iman ini seringkali tidak kita sadari, kecuali kita pernah merasakan kehilangan atau merasakan betapa pahitnya ketika nikmat iman ini berkurang atau menipis. Maka ini penting bagi kita untuk menjadi seorang muslim muslimah yang kafah agar benar-benar nikmat ini semakin sempurna. Selanjutnya bahwa setiap orang, apalagi seorang muslim, tentu menginginkan akhir dari perjalanan kehidupannya di dunia kemudian ke alam barzah, dan finish atau tujuannya adalah yaitu surga. Namun pertanyaannya, apakah kita sekedar yang penting masuk surga atau kira-kira memohon berusaha meraih surga yang paling tinggi? Kira-kira yang penting masuk surga atau pengen dan berdoa berusaha meraih surga yang paling tinggi? Kira-kira mana ini? Husnudzonnya pasti meraih surga yang paling tinggi, dan itulah yang diajarkan Nabi melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7423, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fil jannah mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin, dan Allah berikan, Allah siapkan surga 100 tingkatan ini untuk orang-orang yang berjuang. Tentunya berjuang dalam fisabilillah, di jalan Allah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Setiap dua surga, dua tingkatan, jaraknya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Berarti kalau kita pengen tahu berapa jarak antara satu surga dengan yang lainnya, nanti setelah ini kita ambil meteran, coba kita ukur antara langit dan bumi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza sa'altumullah, dan kemudian apabila kalian berdoa memohon kepada Allah, fasaluhu al-firdausa, maka mohonlah kepadanya surga firdaus, fa innahu ausatul jannah wa a'laha. Kemudian sesungguhnya surga firdaus adalah surga paling utama dan surga yang paling tinggi. Maka tentu surga firdaus diraih oleh orang-orang yang Islamnya atau sebagai seorang muslim muslimah yang kafah. Kemudian alasan yang ketiga bahwa kita seorang muslim, seorang mukmin ini adalah duta dari Islam itu sendiri. Maka baik buruknya citra muslim, citra Islam itu berada di pundak kita sebagai orang Islam. Dalam pepatah Arab disebutkan al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam, keindahannya, kebaikannya, rahmatan lil alaminnya itu tertutup, terhalang oleh perbuatan orang-orang muslim itu sendiri. Atau kata atlet UFC Habib Nurmagomedov mengatakan,
non muslim do not read the Quran. Orang non muslim itu tidak membaca Al-Quran. They do not read the sunnah. Mereka juga tidak membaca sunnah al-hadis. But they read you. Akan tetapi mereka membaca kita, mengamati kita. So be a good ambassador of Islam. Maka jadilah duta Islam yang baik. Karena ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita mencitrakan Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam dengan kebaikannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan perintah untuk menjadi seorang muslim yang kafah, muslimah yang kafah ini langsung Allah perintahkan melalui firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Yang kita baca dalam sholat tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi, di dalam agama atau ke dalam agama Islam, kafah, secara totalitas, secara sempurna. Sehingga Islam benar-benar mewarnai kehidupan kita dalam setiap sisi kehidupan. Baik itu kehidupan bersosial, berkeluarga, dalam kehidupan beragama, dan seterusnya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan melalui tafsirnya, maksud dari masuk ke dalam Islam yang kafah adalah yang pertama menjalankan, Allah memerintahkan kepadanya, yang pertama adalah untuk beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah meyakini atau membenarkan kerisalahan dari para nabi dan para rasul, terutama nabi yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah mengambil atau mengamalkan seluruh ajaran dan syariatnya dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan dalam Quran surah At-Taghabun ayat 16 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berarti kita menjalankan perintah Allah itu sesuai atau sebisa kita dalam segala hal. Akan tetapi yang maksudnya sebisa kita adalah dalam hal-hal yang sunnah. Kalaulah dalam hal yang wajib, maka tentu kita menjalankan sudah sesuai dengan Allah mewajibkan atau membebani kewajiban-kewajiban kepada kita, itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Maka ketika Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, bukan berarti sebisa kita hanya 2 waktu saja. Bahkan ada orang yang sholatnya seminggu sekali, yaitu sholat Jumat, atau bahkan setahun hanya 2 kali, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Untung kalau sholatnya tidak di Garung Butuh. Kalau di Garung Butuh nanti membludak jamaahnya, jadi tidak bisa sholat, berarti sholat hanya sekali mungkin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga menjalankan syariat Islam dalam seluruh kehidupan kita dengan cara meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya sesuai dengan kemampuan kita, tanda kurung adalah dalam hal-hal yang sunnah. Kemudian menurut tafsir Jalalain,
Di sana juga dijelaskan makna masuk Islam dengan kafah atau dengan totalitas adalah mengamalkan semua cabang iman dan Islam dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Lalu apa saja cakupan menjadi seorang muslim muslimah yang kafah? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita untuk menjadi seorang muslim muslimah yang kafah. Yang pertama adalah kafah atau totalitas dalam menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, manhajul hayah, menjadi pedoman kehidupan kita dalam setiap sisi kehidupan. Ketika kita sholat, kita mematuhi aturan syariat Islam. Ketika kita puasa, kita juga mematuhi aturan syariat Islam. Maka seharusnya totalitas kita juga kita wujudkan dalam hal-hal yang di luar sholat, puasa, haji atau ibadah yang lainnya. Ketika kita menjadi seorang guru, menjadi guru yang amanah, menjadi seorang pedagang yang jujur, at-tajiru as-shadiq ma'as-siddiqin wal anbiya. Seorang pedagang yang jujur akan bersama para siddiqin dan para nabi, derajatnya berarti tinggi. Ketika kita menjadi seorang pejabat yang amanah, menjadi seorang suami yang betul-betul mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya dan seterusnya. Inilah makna Islam muslim yang kafah, yaitu benar-benar menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 85, Allah memberikan ancaman bagi siapa yang hanya mengambil Islam, syariat Islam di satu bidang kemudian meninggalkan di bidang yang lainnya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85, di dalam ayat tersebut Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengambil sebagian dari isi kitab ini dan ingkar pada sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang melakukan hal tersebut, mengambil sebagian meninggalkan sebagian, kecuali khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Itu ancaman yang pertama. Yang kedua adalah wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab, dan di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat, tentunya siksa neraka, wal iyadzubillah. Maka mari kita amalkan, kita wujudkan kebaikan Islam ini dalam setiap sisi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian yang kedua, makna muslim muslimah yang kafah adalah totalitas dalam menjalankan syariat Islam di semua tempat atau dimanapun kita berada. Di masjid kita soleh, di luar masjid juga seharusnya kita tetap soleh, bukan malah menjadi toleh. Di rumah kita soleh, di luar rumah kita juga harus tetap soleh, ampun malah tolah-toleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad yang bunyinya adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun
kita atau dimanapun kalian berada. Seringkali kita di masjid semangat ibadahnya meningkat, semangat menjaga perkataan perbuatan kita begitu kuat. Namun ketika di rumah anak membuat kesalahan atau tetangga melakukan kekhilafan, seringkali kita tidak kuat untuk menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan kasar atau perkataan-perkataan yang kotor. Maka kalau kita belum mampu, berarti kita belum menjadi seorang muslim yang kafah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, beliau menjelaskan ketakwaan itu adalah laisa taqwa bisiyamin nahar wala biqiyamil lail, yang artinya ketakwaan itu tidak hanya kita puasa di siang hari atau hanya bangun malam untuk melakukan sholat malam, tahajud, qiyamul lail, wat takhlitu ma baina dzalika wa bainahuma, atau hanya menggabungkan keduanya. Namun kata Umar bin Abdul Aziz adalah walakin taqwallahi taraka ma harramallahu la. Namun ketakwaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain Nabi SAW juga bersabda, ittaqil maharim takun a'budan nas. Jauhilah apa yang telah dilarang oleh Allah, takun a'budan nas. Kita akan bisa menjadi orang yang paling abid, orang yang paling beribadah di antara yang lainnya. Jadi kalau kita hanya fokus pada ibadah namun kita tetap melanggar larangan Allah, maka wal iyadu billah kita malah menjadi orang yang rugi, bahkan menjadi orang yang muflis yang disampaikan oleh baginda Nabi melalui hadisnya. Kemudian yang ketiga, menjadi muslim muslimah yang kafah adalah menjadi muslim muslimah yang mengamalkan syariat Islam kapanpun, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 sampai 42, bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu bukroh, waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Bukan berarti di waktu pagi dan petang saja, namun dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi lagi. Dan itu yang disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan dari orang yang berzikir. Jangankan berzikir, membersamai orang-orang yang selalu berzikir saja itu memiliki keutamaan yang besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3667, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min sholatil ghadai hatta tatlu'u syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ata min waki Ismaila, yang artinya duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala mulai dari waktu sholat subuh hingga terbitnya matahari, berarti hingga waktu syuruk, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang
budak dari keturunan Nabi Ismail. Satu budak yang dimerdekakan saja pahalanya besar, apalagi 4 budak, bahkan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail, tentu lebih besar lagi pahalanya. Namun besarnya pahala ini masih kalah besar dengan pahala duduk bersama orang yang berzikir di waktu subuh sampai waktu nopo syuruk. Biasanya godaannya itu kalau waktu subuh, setelah sholat subuh pengennya melanjutkan mimpi indah yang sempat terpotong akibat sholat tadi. Maka usikum wa iyaya. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun fiha illa dzikrullah. Dunia itu terlaknat dan terlaknat siapapun yang ada di dalamnya kecuali yang selalu berzikir kepada Allah. Wa mawalah, dan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Kemudian au alimun au muta'allimun, atau orang yang alim dan orang yang muta'allim, orang yang terus menuntut ilmu. Inilah orang yang tidak terlaknat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebaliknya ada orang yang di waktu pagi, siang, sore bisa taat kepada Allah, namun di malam hari di kala sepi dia berani melakukan maksiat kepada Allah. Dan Nabi mengabarkan golongan yang seperti ini adalah golongan yang disebut akan datang pada hari kiamat. Hadisnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amthali jibalin tihamah bidha. Yang artinya, sungguh aku mengetahui akan datang suatu kaum dari kaumku yang datang pada hari kiamat dengan pahala sebesar gunung Tihamah yang berwarna putih. Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Namun di hari kiamat kelak, pahalanya yang sebesar gunung Tihamah ini tiba-tiba Allah jadikan seperti debu yang beterbangan. Artinya pahalanya menjadi sia-sia. Kemudian seorang sahabat yang bernama Thauban, Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana wajillahum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Tolong beritahu sifat dan ciri-ciri kaum tersebut ya Rasulullah, agar kita tidak termasuk ke dalamnya sedangkan kita tidak tahu. Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka itu berasal dari saudara kalian. Artinya mereka berasal dari kaum muslimin, seiman seagama. Wa min jildatikum, mereka berasal dari kulit yang sama dengan kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka menghabiskan waktu malamnya sebagaimana kalian menghabiskan untuk apa? Salat malam, untuk berzikir, untuk bertaubat dan seterusnya. Namun yang membedakan apa? Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Namun mereka adalah sebuah kaum yang ketika sedang sendirian, sedang sepi, mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, wal iyadu billah. Maka seorang muslim muslimah yang kafah semangat beribadahnya tidak hanya di bulan Ramadan, namun di bulan selain Ramadan juga tetap semangat. Di bulan Ramadan setiap hari qiyamul lail. Maka kalau di bulan setelah Ramadan tidak mampu qiyamul lail, minimal kita niatkan sebelum tidur, ya Allah, aku niat tidur
yang mana agar bisa kuat untuk bangun malam, sholat malam, minimal niat nggih. Dan niat itu kan letaknya ada di dalam hati. Namun kalau setahun itu niat terus niku pantes napa mboten? Nah niku nggih. Ya minimal ada usaha sekali dua kali nggih. Nyalakan alarm nggih. Besok kalau misalnya alarmnya kurang kedengaran ya berarti coba disambungkan ke speaker atau maka itu yang perlu kita tanyakan. Sudahkah Ramadan dengan bulan selain Ramadan ibadah kita nopo sama nggih atau minimal sama tadi nggih atau lebih baik atau malah sebaliknya nggih. Atau ketika di bulan Idul Fitri di hari raya Idul Fitri nggih, hati kita begitu lapang. Setiap orang yang datang kepada kita sudah memaafkan sebelum orang tersebut nopo meminta maaf, dan kita juga tidak ragu, tidak sungkan untuk meminta maaf kepada orang lain atas segala kesalahan kekhilafan kita. Namun kalau di bulan selain Ramadan, kebaikan seseorang yang banyak gara-gara satu kesalahan. Ambil contoh yang sederhana, kebaikan suami kepada istri. Namun ketika salah sekali, kira-kira yang diingat kebaikannya nopo kesalahannya. Namun insya Allah ibu-ibu di sini tidak seperti itu, ini ibu-ibu di planet Mars mungkin nih. Maka seringkali kita ini ketika orang berbuat baik kepada kita gara-gara satu kesalahan, kita sulit untuk memaafkan. Maka berarti kita belum kafah. Karena apa? Hati kita lapang baru hanya di bulan hari raya Idul Fitri saja. Seharusnya setiap hari hati kita lapang, hati kita mudah memaafkan, sehingga yang kita ingat, yang kita lihat adalah kelebihan atau kebaikannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat adalah totalitas dalam seluruh keadaan. Seluruh keadaan ini dalam keadaan suka maupun duka. Biasanya dalam keadaan suka, kita ini semangat untuk beribadah. Namun ketika diuji dengan musibah, kalau iman tidak kuat maka akhirnya ibadah menjadi goyah. Biasanya kalau ada masalah akhirnya sedikit hilang moodnya, sedikit hilang semangatnya. Maka kata seorang tabi'in atau sahabat, ketika kita ini sedang futur, ketika iman kita sedang turun, memang ibadah tidak sesemangat biasanya, namun minimal jangan sampai melakukan kemaksiatan. Karena ketika sudah jatuh dalam kemaksiatan akan lebih berat lagi untuk bisa bangkit kepada ibadah yang sebelumnya. Kemudian dalam kondisi lapang maupun sempit, mampukah kita tetap bersedekah, mampukah kita tetap membantu orang-orang yang butuh bantuan? Dalam Quran surah Ali Imran ketika Allah menjelaskan uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra dikala lapang, wadh-dharra dikala sempit. Namun ya tentu sesuai dengan kemampuan kita. Maka kalau ada orang yang ketika mau bersedekah nunggu rizkinya lapang, berarti dia belum kafah. Karena apa? Kalau rizkinya nunggu lapang, biasanya kalau sudah lapang ada saja kebutuhan yang lainnya, sehingga tidak jadi malah bersedekah. Maka orang yang kafah, muslimah kafah, dia mampu bersedekah dikala lapang maupun dikala sempit. Dia mampu beribadah dikala suka maupun dikala duka. Dia mampu memberi
kepada orang yang pernah membantu atau kepada orang yang belum pernah membantu dirinya. Kalau kita membantu orang yang pernah membantu kita, itu sudah menjadi hal yang biasa. Namun kalau membantu orang yang tidak pernah membantu kita, itu baru namanya luar biasa. Bahkan membantu orang yang pernah menyakiti kita. Ada orang yang pernah menyakiti kita, tiba-tiba naik motor atau naik sepeda jatuh. Biasanya apa yang kita lakukan? Mengucapkan tepuk tangan, alhamdulillah nopo deis niki. Namun kalau kita mau merenungi mengucapkan kalimat deis tadi, nikmatnya berapa menit Bapak Ibu sekalian? Tidak sampai 1 menit. Namun ketika kita mampu membantu, memang pahit, namun setelah itu akan merasakan rasa manis yang tidak bisa dibeli dengan materi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf fir rahai ya'rifka fisyiddati. Yang artinya ingatlah Allah dikala kita ini lapang, dikala kita senang, maka Allah pun akan mengingat kita, artinya akan membantu kita dikala kita sedang kesusahan atau ditimpa dengan ujian. Selanjutnya, bagaimana tahapan kita menjadi seorang muslim yang kafah? Maka setidaknya ada 5 tahapan yang perlu kita latih, kita biasakan agar kita bisa meningkatkan kekafahan keislaman kita. Yang pertama adalah dengan ilmu. Karena seorang ulama mengatakan al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu adalah ruhnya Islam, ruhnya seorang muslim. Maka ketika seorang muslim tidak semangat menuntut ilmu, ruhnya akan semakin menipis bahkan habis. Sehingga seperti orang yang hidup namun tidak seperti orang yang mati namun dia masih hidup. La yahya wa la yamut. Kemudian imadul iman sebagai tiangnya keimanan. Maka benar apa yang disabdakan Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, kemuliaan, kehormatan, maka Allah akan fahamkan dirinya tentang agama. Karena dengan ilmu agama inilah seseorang akan bisa menyikapi setiap episode kehidupannya dengan bijak, dengan baik dan benar, sehingga dia akan semakin naik kelas, meningkat derajatnya. Karena kelulusan dari sebuah ujian di dunia itu bukan dilihat dari pencapaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 kalau tidak salah, yang bunyi adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan uji kalian dengan bisyarri, dengan keburukan, ujian, cobaan, wal khairi dengan kebaikan, kesuksesan, dengan kejayaan, fitnah, kedua-duanya ini menjadi ujian. Sehingga yang lulus bukan yang paling sukses, namun yang paling baik menyikapinya. Kalau kata Abu Yazid, seorang tabi'in mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka akhirnya akan menjadi malapetaka bagi kita. Kemudian yang kedua adalah dengan amal. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga
allati yaitu urithumuha yang kita wariskan, yang kita berikan kepada kalian, bima kuntum ta'malun atas apa yang telah kalian kerjakan atau lakukan nggih. Berarti ilmu itu yang pertama, yang kedua adalah mengamalkan ilmunya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya adalah kullunna halakan nasu illal alimun. Semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Wa halakal alimun illal amilun. Dan semua yang berilmu akan binasa pula kecuali yang mengamalkan. Wa halakal alimun illal mukhlisun, dan semua yang mengamalkan akan binasa pula kecuali yang ikhlas dalam beramal. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, selain ilmu dan amal, untuk bisa menggabungkan keduanya maka perlu langkah yang ketiga, yaitu mujahadah, yaitu perjuangan. Menuntut ilmu saja sudah penuh perjuangan, apalagi untuk mengamalkannya tentu lebih butuh perjuangan. Buktinya apa? Buktinya majelis ilmu, majelis taklim yang tinggal duduk manis, bahkan ada snacknya, dengan menonton konser yang harus bayar sambil berdiri desak-desakan, lebih rame mana kira-kira? Nah, konser desak-desakan berdiri, kadang hujan kadang panas, namun mereka lebih memilih itu karena memang hal tersebut lebih disukai oleh hawa nafsu kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka di beberapa ayat Allah selalu menggandengkan antara iman, antara hijrah dengan berjuang. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman yang berhijrah, yang berjuang di jalan Allah, fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, berarti mereka akan diberi rahmat. Atau di Quran surah As-Saff ayat yang ke-10 dan 11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang dengan amwal, harta, dan juga anfus, dengan jiwa. Padahal kalau kita boleh jujur mau masuk neraka dengan masuk surga, kira-kira mahal mana Bapak Ibu sekalian? Mau minum minuman keras butuh modal napa mboten? Modal. Mau main judi online atau mau slot butuh modal napa mboten? Modal. Mau berzina butuh modal. Namun untuk sholat dzikir untuk ngaji itu tidak perlu biaya, namun perlu perjuangan karena melawan hawa nafsu kita sendiri. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan annan naim la yudraku bin naim. Sesungguhnya an-naim, jannatun naim itu tidak mungkin diperoleh, didapat dengan kenikmatan. Namun dibalik orang bisa mendapatkan jannatun naim, pasti dibalik itu ada perjuangan. Atau kalau pepatah Arab mengatakan wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan atau perjuangan. Kemudian yang keempat adalah dengan berjamaah.
Dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpeganglah pada tali Allah yang kokoh yang kuat dan jangan kalian bercerai-berai. Artinya ketika kita melakukan kebaikan dengan berjamaah akan berkah. Ketika melakukan kebaikan dengan berjamaah, pahalanya juga insya Allah akan berlipat-lipat. Contohnya sholat, sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi sab'un wa ishruna darajah. Sholat jamaah dengan sholat sendiri lebih baik sholat berjamaah 27 derajat. Jangankan kebaikan yang penuh perjuangan, untuk melakukan jalan-jalan healing, kira-kira kalau kita diberi tiket gratis jalan-jalan ke Bali namun jalan-jalannya harus sendiri, kira-kira perjalanannya menyenangkan atau membingungkan nih? Mau foto bisanya cuma selfie, mau makan makan yang lainnya sambil ngobrol kita cuma tinggal-tinggal. Itu yang dalam kenikmatan saja kalau sendirian tidak enak, apalagi dalam hal kebaikan yang penuh dengan perjuangan. Dan yang terakhir adalah dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Dan yang perlu kita garis bawahi dalam mengingatkan, tujuannya bukan merubah, namun tujuan kita adalah untuk mengamalkan perintah Allah dan juga untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang imannya, yang akhlaknya begitu sempurna, untuk mendakwai pamannya sendiri saja belum tentu bisa. Apalagi kita untuk mendakwai anak kita, mendakwai orang di sekitar kita. Maka kalau tujuannya merubah, pasti akhirnya akan kecewa atau akhirnya akan marah sendiri ketika orang yang kita nasihati tidak berubah. Namun ketika tujuan kita adalah menegakkan perintah Allah, pahala dari Allah, masalah berubah atau tidak itu kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani, penulis atau penyusun kitab ini menyatir satu hadis Nabi yang bunyinya adalah khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Dua perkara yang tidak ada yang bisa melebihi keutamaannya. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, yaitu memberi manfaat kepada orang muslim. Sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Di beberapa ayat juga sama. Contoh di Quran surah Al-Baqarah ayat 43 kalau tidak salah. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya adalah dan dirikanlah sholat. Itu kan hubungan kita dengan Allah. Namun setelah hubungan kita dengan Allah tertunaikan, wa atuz zakah, tunaikan zakat, yang mana itu ada nilai hubungan kita dengan sesama manusia. Atau di ayat yang lain ketika Allah di Quran surah Luqman, ketika Allah pertama melarang kita untuk berbuat syirik, yang kedua adalah perintah wabil walidaini ihsana wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Setelah perintah kita secara vertikal, maka ternyata yang kedua ada tugas, yaitu kita menebar kebaikan, menebar manfaat kepada sesama. Salah satunya dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr
untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengomentari surat Al-Asr, andaikan Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surah Al-Asr, maka surat ini sudah menjadi cukup untuk menjadi hujjah bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik, yang sempurna, karena di dalamnya sudah amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita hidupkan 4 unsur muslim muslimah yang kafah, yaitu menjadikan Islam sebagai gaya hidup kita. Kemudian yang kedua, mengamalkan syariat Islam dimanapun kita berada. Yang ketiga, mengamalkan Islam kapanpun kita berada. Dan yang keempat adalah mengamalkan Islam bagaimanapun keadaan kita, baik suka duka, dalam keadaan lapang maupun sempit, kita berusaha mengamalkan nilai-nilai Islam, dan latihannya adalah dengan ilmu, amal, bermujahadah, berjuang, kemudian dengan berjamaah, dan yang terakhir watawasau bil haq watawasau bis sabr. Semoga Allah memudahkan kita dan keluarga untuk menjadi seorang muslim muslimah yang kafah. Ya Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata sikap yang kurang berkenan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 35 kalau tidak salah. Al-Anbiya ayat 35. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Amin amin rabbal alamin. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.